Bab 096. Perlahan Riani melihat suaminya dan alangkah terkejutnya Riani melihat Andika melepas handuknya hingga tak mengenakan penutup apapun. Paki. Riani menjerit melihat Andika yang tak tahu malunya di sana. Saya tahu kamu pasti kangen juga. Biar adil dong. Buka bajunya Lan. Riani melotot horor lalu menggelengkan kepalanya. Beruntung Wabdi dan Fitri sedang pergi ke kondangan saudaranya Fitri dan belum kembali. Jika ada di rumah, bisa dipastikan mereka akan mendengar kemesuman Andika barusan. Udara yang begitu dingin tiba-tiba saja berubah panas dalam hitungan detik. Riani merasakan ada yang lain dari tubuhnya. Gak mau, Andika menaikkan satu alisnya. Reali. Gak mau. Riani tahu jikalau tak boleh dan tak bisa membantah. Maka dengan perasaan malu dan tak nyaman, ia pun menggeser duduknya dan menaruh ponselnya di atas nakas dengan disenderkan di vas bunga plastik hingga bisa menyorot seluruh tubuhnya. Ampun alabatan bintang Euro Lem Sugan. Ampun sampai seperti bintang film kali. Bahasanya jangan roaming dong Lan. Saya gak ngerti, Bapak udah makan. Dusta si jutek ini. Oh. Saya pengen makan kamu nih karena gak bisa, boleh dong saya lihat-lihat aja. Kamu buka semua. Dong, jangan cuma kaosnya. Semuanya biar adil. Ya ampun, kenapa Andika semesum ini sih? Dan ketika Riani sudah melepaskan penutup, Riani biasanya pergi jam 5 pagi. Tidak banyak gadis seusianya yang bekerja sebagai pemetik di desanya. Selain karena mereka kebanyakan melanjutkan sekolah di kota, juga karena gaji atau pendapatan sebagai pemetik, sangat jauh di bawah gaji pabrik. Oleh karena itu banyak di antara mereka yang mencari kerja di pabrik saja. Kecuali beberapa orang yang memang enggan keluar desa. Karena faktor usia, pendidikan atau tidak berani mengadu nasib. Riani masuk kategori pendidikan. Ia tak mau melanjutkan kuliah karena pasti orang tuanya tidak punya biaya lebih mendanai dua anak sekaligus. Lagi pula kebanyakan orang bilang anak perempuan lebih baik tinggal di rumah. Jadilah Riani hanya tinggal di rumah. Bosan memapnyu orang tuanya di warung karena pelanggan warung tangannya nakal, sampai-sampai Riani pernah menonjok mandor pabrik yang coba memegang tangannya. Beruntung Wandi dan Fahri juga berada di warung. Hingga mandor pabrik itu pun babak belur menjadi perkedel. Akhirnya Riani memutuskan pindah kerja menjadi pemetik dengan pantauan restu tentunya. Setidaknya di lingkungannya kerja kebanyakan perempuan. Kalaupun ada karyawan yang iseng mereka akan takut pada restu terlebih dahulu. Berbeda dengan di warung, para pembeli menyangka jika anak gadis yang ada di warung adalah untuk melayani mereka. Seperti umumnya warung-warung lain. Tak disangka, karyawan di sini semua sangat sopan pada Riani tapi bosnya yang kurang ajar dan mesum. Di awal pertemuan saja Riani sudah dibuat jengkel dengan ucapannya yang sejenak jidat menawar Riani. Berusaha sekuat mungkin menghindari godaan Andika yang terkutuk dengan segala kemaksiatannya, Riani malah jatuh dalam jeratan sang tuan. Ia menawarkan pernikahan siri. Setidaknya, Andika tidak jelek-jelek amat. Meski di hatinya Fahri tetap nomor satu. Tapi Andika lebih baik daripada suami-suami siri yang menikahi Maya ataupun Reni. Mereka, mohon maaf berusia di atas 50 tahun. Juga lebih tampan dari bule yang menikahi Astuti. Lebih tampan dari Fahri juga Kalilan. Baiklah Riani yang tak polos lagi kini mengakui kalau Andika memang sangat tampan untuk ukuran pria dewasa di atas 30 tahun. Ia wangi dan tubuhnya, entah apa ya Riani tidak tahu apa namanya. Yang jelas sangat keras dan kuat. Riani pernah mendengar cerita Maya dan Reni yang menggibahi suami mereka.
Katanya suami mereka itu hanya sanggup berhubungan badan 1 kali seminggu dan itu pun sebentar. Riani yang awalnya tidak tahu dan masa bodoh dengan omongan mereka, kini paham apa artinya. 1 kali dalam seminggu. Sebentar. Ini hari kedua Andika menikahinya. Lebih dari 1 kali dan tidak pernah sebentar. Meskipun jauh, Riani merasa kini disentuh Andika kembali. Meski hanya lewat video call. Sugesti dalam dirinya, nurut Lan, menjadi pegangan Riani untuk selalu mentaati perintah suaminya meski aneh dan sedikit gila. Andika tersenyum puas ketika melihat istri kecilnya terlihat mengatur nafasnya lelah setelah selesai pelepasannya. Riani gadis yang penurut. Meski Andika tahu kalau ini pertama kalinya bagi Riani menyentuh dirinya sendiri sambil membayangkan Andika yang melakukannya, namun Riani tak keberatan. Walau terlihat malu dan risih dari wajahnya. Capek nih. Dada Riani naik turun menetralkan nafasnya. Sebenarnya Riani risih karena Andika tak lepas melihat seluruh tubuhnya yang terekspos sempurna. Tapi mau bagaimana lagi? Tuanku suamiku tidak bisa dibantahkan. Riani menoleh ke arah ponsel di mana Andika masih terlihat duduk di sana. Saya capek pak, mau tidur. Bersihkan diri dulu sana. Baru tidur. Ingat ya besok jangan kerja lagi. Nanti saya transfer uang ke Restu, buat jajan kamu. Riani mengerjapkan matanya. Ia langsung duduk dan menghadap layar. Merasa tak senang dengan ucapan Andika barusan. Bapak bayar saya. Andika menelan salivanya kasar. Sialan, si Riani ini. Dia ini sengaja menggoda atau apa? Andika tak tahan melihat pemandangan indah di depannya sekarang. Riani yang sadar arah pandangan suaminya langsung mengambil bajunya yang tadi ia lepas lalu ia pakai menutupi dadanya. Andika terkekeh geli. Bukan bayar kamu Lan, tapi buat jajan. Jadi jangan kerja di kebun lagi. Nanti badan kamu rusak. Saya gak mau perempuan yang gak perfect kulitnya. Emang kalau jadi pemetik kulitnya jelek? Enggak tentu saja tidak. Andika berbohong. Kulit Riani putih dan mulus. Ya, pokoknya tinggal di villa aja. Susah banget. Tia. Kok singkat banget jawabnya? Biasanya debat dulu. Gak betah Pak Hayang buru-buru kakai, lengket, ingin cepat-cepat ke kamar mandi, lengket apa? Mau bebersih Pak, gak nyaman, Andika tertawa lagi. Baiklah, matikan ponselnya, dengan cepat Riani pun segera mematikan sambungan videonya. Riani benar-benar polos dengan ucapan dan tingkah lakunya. Wajahnya jutek dan pelit senyum. Namunlah penurut dan tak banyak menuntut. Andika selalu penasaran dengan ekspresi wajahnya itu. Di balik kejutekan dan dinginnya sikap Riani, dia pasti menyimpan kekaguman untuk Andika. Seperti umumnya gadis yang berada di sekelilingnya. Mereka begitu pandai menyembunyikan perasaan mereka. Andika yakin Riani menyukainya hanya belum sadar saja. Andaikan ia bisa membawa Riani ke Jakarta. Lah pasti tak akan main sendirian begini. Ia dengan bebas bermain dengan Riani. Namun, Andika jadi terdiam sendiri. Jujur ini baru pertama kalinya Andika menyentuh dirinya sendiri. Bahkan ia tak pernah melakukannya meski sedang memendam rindu pada Aprilia. Ia akan keluar cari perempuan sebagai pelampiasan dan apa yang terjadi sekarang. Andika menertawakan dirinya. Bodoh. Cintanya pada Aprilia sampai saat ini tak bisalah padamkan. Bahkan melihat Azam yang memiliki netra abu serupa dengan wanita pujaannya membuat Andika semakin merindukan wanita itu.
Namun melihat wajah orang tuanya yang sudah tentang dimakan usia meski masih terlihat ceria, membuat Andika semakin tersiksa dengan perasaan ini. Ia ingin memiliki Aprilia, bahkan keinginan menculiknya serta membawa lari ke ujung dunia masih ada dalam benaknya. Menghapuskan perasaan cinta yang tumbuh ikhlas selama bertahun-tahun. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mesti berproses. Mesti berjalan. Dan salah satunya cara untuk menghapuskan cinta adalah melihat cinta itu bahagia dengan keinginannya dan caranya sendiri. Aprilia bahagia bersama dengan Boril itu sudah jadi pilihannya. Dan Andika harus terus-menerus berada di sini. Melihat kebahagiaan itu demi menyadarkan dirinya bahwa cinta tak harus memiliki. Merelakan Aprilia bahagia sudah membuktikan ketulusan cintanya. Andika menghembuskan nafasnya kasar seolah beban yang ada di benaknya ikut terlempar jauh. Mari jadi Andika yang dulu lagi, sugesti Andika pada dirinya. Satu hal yang harus dilakukannya adalah mendapatkan maaf dari Boril dan Aprilia. Meski sulit tapi Andika akan melakukannya. Aprilia berlari menyongsong suaminya yang baru turun dari mobil sambil menggendong Azam. Ia mensapa tangan Boril setelah itu mengambil sang buah hati dalam buayannya. Mama kangen nak. Kami juga. Boril membawa istri dan anaknya dalam pelukannya sekedar melepas rindu setelah semalam tak bersama. Alex yang kini menjadi sopir pribadi mertuanya lalu keluar dari mobil. Pagi Mavi. Pagi, Cie, romantis banget sih pagi-pagi udah berduaan aja. Saya dibajak Mavi, mau ke kantor sendiri tapi kata papa harus antar ke sini. Lebay banget kamu ngadu sama istri saya. Kan Mavi tanya pak. Kan gak usah diimut-imutin gitu mukanya. Rika mah ora paham pa, Raine Nyong mirip bintang film India. Anda tidak mengerti pa, wajah saya mirip bintang film India. Gak ngerti saya bahasa kamu Lex. Gini pa. Udah ah. Saya mau ketemu sama istri saya kok malah jadi ngobrol sama kamu sih Lex. Bikin naik darah aja. Kalau mertua 5 langkahnya sudah misu-misu begini, Alex mana berani menjawab lagi. Ia hanya bisa berdiri diam. Sementara Aprilia tertawa dibuatnya. Ayo masuk. Kita sarapan dulu. Mendengar kata sarapan dan di warung soto, Alex langsung sumringah. Terbayang satu piring nasi panas dengan semangkuk soto akan segera ia nikmati. Maklum saja sang putri belum bisa masak makanan yang lain selain aneka cita rasa Nusantara yang dikemas dalam bentuk mie instan saja. Meski tak keberatan dan selalu lahan menyantapnya, namun kadang Alex ingin juga makan makanan yang lain. Nasi dan soto misalnya. Ia langsung melangkah menuju warung namun langkahnya terhenti oleh ucapan sang mertua. Gak usah ma. Nanti siang aja anterin ke kantor ya, kita buru-buru ada rapat sama Pak Sony. Papa anterin Azam aja. Ya kan Lex? Iya Mavi, anterin Dede Azam aja. Ucap Alex dengan setengah hati. Aku pikir mau sarapan di sini. Kalau gak repot dan harus gak repot, tolong anterin ke kantor ya. Nah. Kan Alex kembali mencibir sang Fernando Jose yang terlalu memaksakan kehendaknya pada Rosalinda dan anehnya si Rosalinda penjual soto pun tak keberatan dengan permintaan aneh suaminya. Kedua pria menantu dan mertua itu lalu berangkat ke kantor setelah Boril menyempatkan diri untuk berpamitan pada mertuanya yang ada di dalam warung. Pit sampai di kantor, Boril berpapasan dengan Andika yang juga baru sampai. Mereka bertemu di depan lobi. Saat sarapan tadi pagi Andika sempat bertanya kemana kakaknya dan Cindy mengatakan Boril pergi pagi-pagi sekali untuk mengantarkan Azam ke Aprilia. Meski agak canggung namun Andika berusaha menyapa duluan dan membiasakan diri, menebalkan wajah.
Menerima setiap konsekuensi atas kesalahannya. Pagi Bang, Boril dan Alex berhenti di depan Andika. Pagi Andika. Lama keduanya terdiam. Mereka pernah sangat akrab lebih dari saudara. Kini ada dinding pemisah di antara mereka. Loh, kok pada di luar? Udah jam berapa nih? Suara Bayu yang berjalan dengan ditemani rekan-rekan bisnisnya memecah keheningan Rohichan. Bersaudara. Nampak Pak Sony, di Rutpet. Gudang gula Tebex beserta putrinya, Ivanka datang bersama. Sesuai dengan jadwal yang disepakati. Alex langsung berdiri di belakang Boril sambil memegang MacBook-nya. Ini mau ke ruang rapat Pak, ucap Boril. Kebetulan ketemu di sini, Pak Sony ini Boril dan Andika. Kedua putra saya. Sedangkan ini Alex Sarjono. Menantunya Boril atau cucu mantu saya. Terang Bayu memperkenalkan ketiga pria tampan tersebut. Sony tersenyum ramah lalu menjabat tangan Boril. Selamat pagi Pak Boril, suatu kehormatan bagi saya bertemu langsung dengan owner WANGPED yang terkenal itu. Ternyata lebih ganteng aslinya dan gak ngangka pula sudah punya menantu. Boril tertawa dibuatnya begitu pula dengan Sony. Pak Sony bisa saja. Satu kehormatan juga bagi saya bertemu sama salah satu pengusaha tersukses di Asia. Pak Sony, apa kabar? Selalu sehat Pak Boril. Oh iya perkenalkan ini putri saya, Ivanka. Ivanka tersenyum lalu mengulurkan tangannya pada Boril. Ivanka. Boril. Rasa tak nyaman terlihat dari wajah Boril saat Ivanka terlalu erat menggenggam tangannya. Demi tak menyinggung perasaan Ivanka, Boril melepaskannya perlahan sambil tersenyum pula. Pak Andika, apa kabar? Saya banyak mendengar kesuksesan Bapak di Eropa sana. Padahal di usia yang masih sangat muda. Andika hanya tersenyum manis membalas sapaan Sony dan putrinya yang bergantian salaman dengannya. Dengan sorot mata Ivanka yang tak lepas darinya. Giliran Sony pula kini berjabatan dengan Alex. Alex Sarjono, Sony. Sony memandang kagum pada anak menantu keluarga Rohichan ini. Terlihat sangat hebat dan kompak. Pantas saja perusahaan ROHICAN Corp dan WANGPED bisa berjalan selaras meski sama besarnya. Baiklah mari kita ke ruang rapat. Ajak Bayu. Dipimpin oleh Bayu, Boril, Andika dan Alex mengekor dari belakang dengan tujuan ruang rapat. Sony dan Ivanka tertinggal di belakang sambil berbisik. Gimana? Papa gak salah pilih kan? Apa sih Dat? Kamu akan suka Andika. Dia cocok untukmu. Pipi Ivanka bersemu merah dibuatnya. Sambil melangkah ia mengikuti dari belakang. Melihat pria tampan yang baru saja dibicarakan ayahnya. Awalnya Ivanka yang seorang desainer ini sangat malas jika harus ikut dalam urusan bisnis ayahnya. Apalagi kalau harus terlibat dengan bisnis yang dibangun. Namun entah kenapa Sony getol sekali mengajaknya berkenalan dengan salah satu putra dari Rohichan. Andika. Selama di ruang rapat, mereka membicarakan perihal resort baru yang akan dibangun oleh Sony dan Bayu. Lokasinya berdekatan dengan milik keluarga Alexander. Tak ada yang menarik dari pembicaraan ini bagi Andika. Bisnis dan saham sudah menjadi rutinitasnya setiap hari. Mencari pengalihan, Andika membuka ponselnya. Mencari sebuah nomor yang semalam menemani kesepiannya. Lagi apa? SEN dating. Riani yang sedang membersihkan tempat tidur Andika di villa, memeriksa ponselnya ketika ada notif masuk. Riani heran selagi ini Andika sudah memberikan pesan untuknya. Ia pun membalasnya. Lagi di kamar bapak di villa. Beresin kasur, pesan pun sampai ke ponsel Andika. Bak anak remaja yang pesannya langsung dibalas oleh sang gebetan,
Andika tersenyum simpul dibuatnya. Tak sadar ia salah tingkah sambil menggigit bibirnya sendiri. Hal yang tak luput dari pandangan Bayu. Tahu gak nih kalau ada kamu sama kasur, bayangan saya jadi lain. Saya pengen lihat kamu rebahan di kasur. Lan Andika tersenyum kembali membayangkan betapa kagetnya si wajah datar itu diminta begitu. Riani membulatkan matanya.